Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Farudin, dosen Kepabeanan dan Cukai pada Politeknik Keuangan Negara STAN. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi Undang-Undang Kepabeanan, yaitu yang tidak dipungut bea masuk, pembebasan bea masuk, pembebasan atau keringanan bea masuk, serta pengembalian bea masuk. Sekarang untuk yang tidak dipungut ya. Tadi sudah saya jelaskan di awal ada terminologi tidak dipungut. Ya, tidak dipungut ini untuk kondisi barang yang dimasukkan ke dalam daerah pabean yang diangkut terus atau diangkut lanjut keluar daerah pabean. Numpang lewat saja ke Indonesia. Kenapa dianggap terutang bea masuk? Karena seperti kita jelaskan tadi di pasal 2, bahwa barang yang melintas daerah pabean, yang masuk ke dalam daerah pabean, itu diperlakukan sebagai barang impor dan terutang bea masuk. Nah, di pasal 24 ini mengatur bahwa barang ini tidak dipungut bea masuk kalau dia diangkut terus atau diangkut lanjut. Masuk. Nah, kalau kita lihat untuk barang diangkut terus dan lanjut, ini paling gampangnya kalau untuk diangkut terus ini adalah barang yang diangkut dengan cara pengangkut tanpa dilakukan pembongkaran. Di sini tanpa dilakukan pembongkaran itu dalam arti pembongkaran untuk ganti kapal ya. Kalau dibongkar untuk sekedar bongkar muat ini akan memudahkan pembongkaran barang untuk tujuan pelabuhan tertentu misalnya, itu ya tidak masuk kategori ini. Jadi mungkin cara gampangnya kalau untuk barang angkut terus itu pada saat barang mampir ke dalam daerah pabean itu tidak ganti kapal. Misalnya barang jalurnya Singapura, Tanjung Priok, Tanjung Perak, Australia. Nah, barang ini dari Singapura itu diangkut dengan kapal yang sama sampai Australia. Walaupun berhenti di Priok, Tanjung Perak, tidak diganti moda transportasi, itu masuk kategori angkutan terus. Dan kalau diangkut lanjut itu dilakukan kalau ada pembongkaran dan ganti kapal. Sama trayeknya misalnya dia tujuan barang itu dari Singapura ke Australia, tetapi melalui Priok dan Perak. Nah, di Priok ini misalnya itu dilakukan pembongkaran dan ganti sarana pengangkut. Ya, itu namanya angkut lanjut. Diangkut, dilanjutkan oleh sarana pengangkut yang lain. Itu sama-sama tidak dipungut bea masuk. Nah, sekarang kita masuk ke pembebasan bea masuk ya, pembebasan bea masuk pasal 25 ya. Pasal 25 ini merupakan pembebasan bea masuk mutlak ya. Bea masuk mutlak itu merupakan bea masuk yang diberikan dalam hal kondisinya sama dengan diatur dalam pasal 25. Pembebasan di sini merupakan peniadaan bea masuk ya. Peniadaan bea masuk atas barang-barang yang masuk kategori pasal 25 ya. Pembebasan di sini bukan 0% ya. Pembebasannya ada angkanya. Misalnya diatur kena barang 25%, tetapi karena memenuhi kriteria pasal 25, maka tetap ya hitungannya ada bea masuk 25%. Tetapi nanti penuangan di dalam pemberian impor barangnya masuk kolom pembebasan. Jadi, peniadaan bea masuk. Seharusnya atas barang ini dikenakan bea masuk. Ya. Tapi karena undang-undang pasal 25 ini memberikan amanah barang masuk kategori ini, maka tidak diberikan pembebasan. Ya, pembebasan. Itu pasal 25. 26 itu pembebasan keringanan. Yang menentukan nanti mana bebas keringanan nanti adalah Menteri Keuangan. Mana masuk kelompok pembebasan, masuk keringanan. Yang memenuhi pasal 26. Nah, pasal 26 ini disebut dengan pembebasan relatif. Pembebasan yang diberikan dalam hal syarat ketentuan yang diberikan itu dipenuhi. Ya, ketentuan berlaku. Kalau sama dengan bahasa iklan ya, masih tanda bintang, SK, syarat ketentuan berlaku. Kurang lebih begitu di pasal 26 ya. Pasal 26 di sini memberikan keringanan pembebasan. Nanti yang mengatur menteri ya.
Di sini ada barang-barang berikan pembebasan untuk industri, untuk bibit, kemudian untuk barang untuk kemudian pemerintah, untuk proyek pemerintah di dana hibah. Nah, ini termasuk barang masuk kategori kemudahan impor tujuan ekspor. Ya, kemudian impor tujuan ekspor atau KIT, yang di huruf K itu barang atau bahan untuk diolah, dirakit atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor. Itu dapat diberikan pembebasan bea masuk. Ya. Pasal 27 ini ada pasal pengembalian. Ya, pengembalian. Yang tadi sudah dijelaskan di depan bahwa posisi bea cukai di tengah. Pada saat melakukan penilaian dokumen, kedapatan kurang ditagih, kedapatan lebih dikembalikan. Nah, itu diatur pengembaliannya diatur di pasal 27 ya. Ini ada pengembalian. Jadi secara prinsip tadi posisi bea cukai harus netral, tidak boleh memihak. Dan juga tidak boleh merugikan satu pihak. Ya, kalau nanti ngitung bea masuk kegedean, negara senang, tapi importernya senap, tidak boleh. Atau sebaliknya, ternyata ngitungnya salah, jadi rendah bea masuknya. Impor senang, negara senap. Nah, itu tidak boleh. Bea cukai harus di tengah-tengah, netral. Ya, berdasarkan dokumen yang ada. Penetapan tadi dijelaskan untuk ngitung bea masuk adalah nilai pabean, tarif dan nilai pabean. Tarif sudah ada aturan mainnya. Nilai pabean ini tentu kalau ingin mempercepat perhitungan, importer harus jujur dan memberikan nilai transaksi atas barang yang diimpor. Kalau sudah dipercaya, bea cukai cepat. Karena menggunakan nilai transaksi dikalikan dengan pembebanan bea masuk sebagaimana diatur dalam BMK tentang penetapan besaran bea masuk. Begitu ya. Itu pengembalian kalau nah, pengembalian diberikan pada ada kelebihan pembayaran nih atau ada impor barang pasal 256 dibayar lebih dulu nih. Setelah dibayar dapat pembebasan, balikin ya. Kemudian ada impor barang yang karena sebab tertentu diekspor kembali, dimusnahkan. Misalnya ada importasi barang pada saat impor itu belum ada aturan pembatasan atau larangan. Ternyata pada saat barang masuk udah berlaku ketentuan baru, misalnya harus ada barang larang pemberitahuan, pembatasan. Dan yang bersangkutan sudah melakukan penyerahan dokumennya, sudah melakukan pembayaran. Ternyata karena kewajibannya baru muncul untuk larang pembatasan, yang bersangkutan tidak memperoleh izin dari kementerian terkait. Ya. Sehingga barang tidak bisa keluar dari pabean, mau nggak mau harus dikeluarkan kembali, keluar dari pabean atau dimusnahkan. Nah, kalau ini dilakukan, maka bea masuk yang sudah dibayar dikembalikan. Nah, tentunya nanti proses pengembalian ini ada mekanisme tersendiri, nanti dijelaskan di tema perbendaraan nanti ya. Kalau pembayaran bea masuk ini akibat putusan pengadilan pajak misalnya juga bisa dikembalikan karena nanti pada saat melakukan banding nanti importer ada potensi untuk menang misalnya bandingnya dikabulkan oleh hakim majelis maka harus dikembalikan bea masuk yang sudah dibayarkan ya gitu. Demikianlah penjelasan saya terkait dengan tidak bea masuk, pembebasan, keringanan, serta pengembalian bea masuk. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.